Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa belajar sangka persoalan perjalanan kehidupan, macam-macam persoalane ing dalem perjalane uripe. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang bisa kami pahami dari syair yang pertama, bahwasanya perjalanan kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Perjalanannya si A seperti ini, kemudian perjalanan si B seperti ini. Jadi jangan sampai membandingkan masalah satu dengan yang lain. Sama seperti halnya kalau ada teman kita yang mempunyai masalah, tapi kita apa jenis maido, masalah kayak ngono kok gak iso nyelesai. Itu kan menurut kita, tapi keadaan orang atau teman kita itu berbeda. Walaupun menurut kita itu nopo jenenge gampang, tapi menurut teman kita itu berat. Karena memang ya derajat seseorang itu berbeda-beda untuk menemukan solusi dari masalahnya. Tapi ketika seseorang melihat masalah itu sebagai rahmat dari Allah, ya persoalan itu sendiri adalah solusi dari masalah itu. Tapi kalau melihat masalahnya itu sebuah rahmat dari Allah, tapi kalau tidak melihat rahmat di masalah kita, ya akhirnya ya cuma apa namanya duber dong. Kadang sampai nyalahin pangeran banget. Jadi napa jenenge masalah itu bisa menjadi pengetahuan bagi diri kita, bahwasanya berarti kita dalam pengetahuan itu kita sedang berada dalam pertolongan dari Allah. Karena seperti ini, kalau Allah itu sayang pada hambanya, pasti bakal ditolong. Tapi kalau Allah tidak sayang pada hambanya, ya tidak mungkin ditolong. Jadi bagaimana hamba itu melihat masalah atau yang dikatakan Tomoyai tadi, rizki yang diberikan oleh Allah itu bagaimana caranya untuk menerima. Apakah diterima dengan ikhlas ataukah diterima tapi hatinya bertolak belakang dengan penerimaan masalah tersebut. Ya tergantung dari hambanya. Kalau memang hambanya itu memang ikhlas, kemudian dijalani dan sebagai ilmu untuk menjadikan solusi bagi dirinya untuk menuju ke rahmat Allah, ya sama Allah ditolong. Tapi kalau melihat masalahnya itu atau rezekinya yang diberikan oleh Allah itu sebagai sebuah nopo jenenge tidak diterima oleh kita hambanya, ya tidak akan ditolong. Pun kalau Allah itu menolong, itu sebuah rahmat dari Allah. Tapi kadang manusia itu kadang tidak sadar kalau sedang ditolong oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jodoh sangka jahat
lisani yafqahu qawli. Yang saya pahami dari obrolan kali ini, yang cedek sangka cahayane. Jadi sebagai hamba Allah, kita dekatkan dan kita gantungkan kehidupan kita kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang sebelum kita pikirkan aja Allah sudah tahu apa yang kita mau, apa yang jadi kegelisahan kita, jadi mendek-mendek kita. Allah itu Maha Tahu. Kalau kita dekatkan, kita gantungkan hati kita kepada Allah, Allah akan insya Allah akan memberikan cahaya, keterangan atau kedamaian dan hasil supaya diselamatkan hatinya. Maka dari itu kita terus belajar mengaji, kita tebalkan hubungan kita dengan Allah, belajar taat dengan apa yang diperintahkan, dan apabila jauh dari cahaya Allah, hati jadi gelap, hati kita jadi sempit, ada persoalan selalu bingung, cemas ataupun was-was, sebab kita dijauhkan, tidak ada bimbingan dari Allah. Hubungan kita tidak dekat, yang mana kita ini kok selalu jauh. Kita harus introspeksi diri, kenapa Allah kok tidak memberikan pertolongan kepada kita. Itu karena kadang kita itu lupa apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Mungkin dari obrolan ini kita belajar mengkaji apa yang disampaikan Romo Yai, kita belajar taat, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa-apa yang Romo Yai berikan kepada kita, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua. Mungkin itu saja Romo Yai yang saya pahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat yang bisa kami pahami terkait dengan syair berikut. Iku kabeh kuasane Allah, iku kabeh kebesarane Allah, iku kabeh wujudiane Allah, supaya tambah paham marang Allah. Jadi ketika kita bicara tentang kekuasaan Allah, kalau saya contohkan itu alam semesta. Pohon itu warnanya hijau, daun warnanya hijau, jatuh tanpa mengetahui kapan jatuh ke tanah. Terus kita tidak pernah tahu pohon itu akan berkembang dengan baik atau tidak, berbuah atau tidak, semua kebesaran dari Allah. Jadi wujudnya Allah itu Maha Kuasa yang menguasai alam semesta. Dari situ kita harus pahami bahwa kita tidak bisa mengalahkan apa kekuasaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apunten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo kang den paring hidayah, sangka wong iku kang oleh hidayah. Sopo wong kang disesatno, ora duwe pemimpin kang ngarahno. Syair yang kami pahami berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 17. Hamba yang diberi petunjuk Allah atau hidayah dipahami sebagai bimbingan, arahan, dan cahaya yang menggerakkan seseorang menuju kebaikan dan kebenaran. Hidayah ini dianggap mutlak dari Allah dan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Dari setiap syair dan bait mengajarkan berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah
melalui pemurnian hati, peningkatan ibadah dan pengamalan nilai-nilai luhur. Pentingnya ngaji dalam obrolan malam ini yaitu kesadaran spiritual dan kehadiran hati dalam beribadah, sehingga ibadah tidak hanya sekedar gerakan lahiriah tetapi juga melibatkan hati dan jiwa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula ayo terus ngaji obrolan supaya bisa nambah pemahaman. Mula ayo terus ngaji obrolan supaya bisa nambah pemahaman. Uripe ben gak kebingungan, supaya mantap masa depan. Uripe ben gak kebingungan, supaya mantap masa depan. Memahami ngaji obrolan malam hari ini, alhamdulillah ini ketepatan dengan syair yang selalu mengingatkan kita untuk istiqomah, terus ngaji obrolan. Sampai kapan? Ngaji sampai mati. Istiqomah harga mati. Ini sebagai slogan kita untuk selalu diingatkan oleh Romo Yai ya. Bahkan kemarin juga saya di Jombang, senajan aduh panggonane yang ikhlas jadi enteng songone, senajan cidek panggonane yang males jadi abot songone. Jadi itu artinya apa? Ya memang tergantung dari niat kita ya. Niat kita, usaha kita, dan juga keikhlasan kita. Nah ini sering diulang-ulang supaya menjadi sebuah karakter ya. Sebuah karakter, sebuah kepribadian, supaya eman seandainya kita ninggal ngaji. Jadi sebelum ngaji hari Senin misalnya itu harus sudah siap-siap ya. Aduh mana Selasa ngaji, kudu semangat ya, kudu niat. Insya Allah kalau semangat niat, nah itu dikabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua tergantung daripada keniatan kita masing-masing dan kesungguhan kita masing-masing. Allah itu akan menilai ya, menilai dari niat dan juga kesungguhan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ini selalu disinggung ya di obrolan ini ya, supaya apa? Supaya lebih paham. Jadi paham itu memang harus berkali-kali diterangkan. Bang Romo Yai sudah sering ya, bahkan yang di buku jilid 1 Al-Fatihah 2 itu 2 tahun lebih. Ini supaya apa? Memang diharapkan ya menancap. Harus menancap ya, selain menjadi yakin, menjadi kuat ya, madep, mantap ya, ini tidak gampang goyah walaupun ya badai menapa. Kemarin juga dicontoh oleh Pak Udin ya, saya juga kaget. Pak Udin sepeda hati baik ke Jombang sepedaan, padahal juga kemungkinan juga bisa pakai mobil dengan jamaah yang lain, tapi beliau bismillah statusnya jam 12 berangkat, bismillah OTW ke Jombang. Ini contoh untuk kita semuanya. Umur sudah kepala 6 loh Pak Udin ini ya, 60 tahun tapi masih semangat ngajinya ke Jombang sepedaan ya. Kayaknya saya susu juga sepedaan ya. Saya masih belum 60 tahun. Nah ini semangat untuk kita ya, dicontoh oleh Pak Udin ya, yang lain-lain ya, Pak Abda itu juga, Pak Suhata juga mencontohi kita semuanya. Orang no aduh, wis kadung niat, kadung mantep, ya jangan aduh, ya karena kesel, ya, budala ya. Bahkan kemarin juga saya hujanan sampai apa itu sampai masuk Kasembon hujan diurus. Akhirnya ya ngiyup ya. Dimana saya ngajak teman sebenarnya untuk gantian
gantian sepedaan saya nyetir. Ternyata dia nggak berani, delok dalane kasembon munyer ini loh. Harus gak mari Pak sampai setir aja. Di PP itu paling setir sepeda ya. Nah ini kan ya memang nggak apa-apa sudah diniati. Ini salah satu bentuk belajar ya. Baca untuk ini ngaji ya. Waya ngaji terus ngaji obrolan. Supaya apa nggak bingung ya. Supaya kalau sudah punya kemantepan, sudah punya keyakinan, ya nggak usah bingung menghadapi berbagai masalah. Karena apa yang sudah diniati untuk itu masa depan kita dan juga anak putu kita. Ya, itu pasti juga ya, pasti akan muncul kalau prosesnya baik ya akan muncul hasil yang baik. Saya kira bisa kami pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah ta'zimi Romo Yai, alhamdulillah semakin sehat untuk kita semuanya serta rekan-rekan yang dirahmati Allah. Pemahaman saya dari tugas dari Romo Yai, alhamdulillah Romo, saya selalu kebagian lagu. Pemahaman saya dari dua lagu yang pertama tadi adalah bentuk yang selama ini selalu diajarkan oleh Romo, bahwa kita harus selalu berinovasi tanpa henti. Dan akhirnya kita punya adik kelas, ada lagi bentuknya SPM 11 di Sidoarjo dan SPM 12 di Jombang. Itu adalah bentuk perjuangan dan syiar yang telah dilakukan oleh Romo Yai. Semoga semua SPM 1 sampai 12 selalu mendapatkan nur ilahi. Dengan syarat dari Romo harus taat dan ikhlas. Dan lagu yang kedua tadi tentang joglo, mohon maaf Yai, nanti mohon koreksi. Inilah pemahaman saya, lagu joglo ini adalah seperti perjuangan dan jejak rekam Romo untuk lebih meningkatkan syiar. Karena di sini tadi ada kalimat selalu didampingi oleh bunyai yang tercinta. Kadang-kadang kita yang santri sulit sekali mengatakan istriku tercinta, tapi sama Romo di sini diumumkan dalam syairnya, semuanya takkan berarti apabila tanpa didampingi istri yang tercinta yang penuh dengan kasih dan sayang. Dan hasil dari perjuangan Romo akhirnya terbentuklah joglo. Joglo adalah tempat kita yang sangat nyaman untuk menangkap semua ilmu-ilmu Romo, sehingga dengan harapan semuanya itu kita akan pantang mundur selalu ngawruh ilmu Romo. Seperti dijelaskan tadi, bahwa kenapa dalam semua lagu-lagu Romo selalu diiringi dengan gending-gending. Karena gending adalah komposisi musik yang sangat kaya, indah, dan syarat makna, dan selalu berurutan dengan syair-syairnya. Dan tujuan dari itu semua, syair-syair rohani dari Romo cuma satu, untuk mencapai kemakmuran di dunia wal akhirah dan kesuksesannya. Dan untuk lebih mendekatkan diri, tak berhenti untuk membentuk jiwa yang suci. Sesuai dengan syairnya Romo, obrolan cukup untuk mendekatkan diri, semangat tak pernah berhenti, membangun jiwa yang suci, untuk kelak bekal menghadap ilahi.
Itu tadi Romo syair terakhir dari Joglo. Semoga kita semua santri bisa mencontoh secara total tentang keikhlasan Romo yang pantang menyerah untuk syiar agamanya. Semoga juga kita semua Romo selalu berdoa, Romo selalu sehat, ilmu Romo masih sangat-sangat sedikit kami terima. Semoga semuanya itu bisa merubah hidup kita. Dengan harapan kita selalu ngangsu ilmu Romo supaya benar-benar bisa diakui sebagai santri Romo, dan hidup kita di dunia gemah limpah lol jinawi, dan akhiratnya kelak kita berkumpul dalam joglo di surganya ilahi. Mungkin itu Romo pemahaman saya tentang lagu. Sebenarnya saya juga kurang bisa menyanyi Romo, kalau nggak ada didampingi dapahannya ya. Tapi insya Allah semuanya kita semangat selalu untuk lebih memerdekakan joglo, syiar SBM selalu berkembang. 12 telah tercapai, insya Allah nanti 41, 44 SBM akan berkibar di Nusantara. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maju wajib. Alhamdulillah Romo, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk yang belum bisa kita lakukan yang terbaik. SBM. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan syair berikutnya. Uripe iki barate mlaku, iso gak iso kudutu, ora bisa dibaleni sampai tumekane pati. Memahami kuat di buku iling-ilingan halaman 133, bisa belajar dari berbagai munculnya persoalan demi masa depan. Menghadapi masa depan dengan persoalan yang ada melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, mental, dan tindakan nyata. Seorang muslim dianjurkan untuk meyakini bahwa setiap masalah adalah ujian dari Allah dan berusaha menyelesaikan dengan kesabaran, doa, dan tawakal. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan ilmu dan keterampilan serta beramal saleh agar masa depan menjadi lebih baik. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi persoalan, seorang muslim dapat membangun ketahanan diri yang kuat dan meraih masa depan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus belajar hati-hati lama urip iki. Ojo sampai sembrono supaya ora sampai tuno. Memahami syair di atas berkaitan dengan surat Al-Kahfi ayat 17, mungkin yang bisa saya pahami bahwa hidup adalah perjalanan sekali jalan yang penuh ujian dan persoalan. Hanya dengan mendekat pada cahaya dan petunjuk Allah, hidup akan menjadi tenang dan terarah. Sebaliknya, menjauh akan membawa kegelapan dan kebingungan. Segala yang terjadi merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga kita menjadi manusia
yang terus bertambah adalah tanda semakin dekatnya pertemuan dengan Allah. Maka dari itu bekal iman dan amal harus dipersiapkan agar tidak menyesal di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa belajar songko persoalan perjalanan kehidupan, macam-macam persoalane ing dalam perjalanan uripe. Asmadi wa subhanallahi alamin menuju kepada tiba. Tidak ada orang tidak disoal Allah. Maka menurut kacamata hakikat bahwa bahagia itu sebab bukan akibat. Kalau kacamata syariat, bahagia itu akibat. Saya mengangkat kacamata hakikat. Jika kebahagiaan itu ditancapkan dari awal, kita jadikan sabab, maka ketika ada soal enak, ya menjadi enak. Ketika ada soal nggak enak, tetap enak, karena sudah disiapkan dari awal bahagia. Sugih enak, melarat ya enak, siap sembarang menjadi bahagia. Makanya dalam obrolan kita dibukakan itu menuju hakikat itu, supaya kita tiap harinya nggak muruk terus. Tak ubah usik ikut sambar kok di sini ya. Ya itu karena belum mengenal tentang hakikat. Kau sudah kenal khairihi wa syarrihi min Allah. Soal kecil, jangan kecil, besar tetap enak. Sahabat Bilal pengampunan. Sahabat Bilal itu panas tantang disiksa di pasir, terus ditumpangi sama batu panas. Itu kacamata syariat, sakiti ya opo, kacamata syariat. Tapi hakikat, ternyata Bilal ini tidak merasakan sakit, tidak panas, tidak. Ini yang dipandang Allah. Ya hanya keluar dari lisan suci beliau, ahad, ahad, ahad. Gak ada rasa panas. Atau istilahnya ada ahadiyah, ada wahdat, ada wahidiyah. Bersyukur kita, alhamdulillah Allah telah kumpulkan kita ngompal manunggal dalam tujuan yang sama, ngecas nama Allah Ta'ala, surga kita ditingkatkan tidak hanya sebatas syariat, tapi kita semoga ditingkatkan sama Allah Ta'ala menuju pada hakikat. Amin Allahumma amin. Hakadami wa afuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah suwe, tambah tua, tambah cedek madep marang Allah. Kudu nyiapno sangune supaya ora keton gurine. Syair yang ke-8. Pada hakikatnya kita hidup ini antri mati, perjalanan menuju sebuah kematian. Makanya supaya kita bisa kenal dengan Allah, persyaratannya harus kenal dengan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang itu kalau kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Allah.
Maksudnya adalah kita ini dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitratul Islam. Perjalanan sampai menuju sebuah kematian ini, Islam ini supaya selamat sampai melakukan sebuah harapan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati tidak bisa membawa agama. Kalau kita paham atau kita meresapi doa-doa selamat ini yang biasa di istiqomah, nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan, pertamanya jaluk supaya selamat agama. Lah agama itu bisa selamat, makanya diteruskan dengan tambahan-tambahan doa itu supaya apa? Kita dalam hidup itu ziyadatan fil ilmi, istiqomah ngaji supaya terus tambah ilmu sampai mati, dan itu hukumnya wajib sampai mati. Supaya apa? Ya agama ini bisa terkawal, ya, agama kita bisa terkawal sampai mati. Pengawalannya ya ngaji. Makanya al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu agama ini yang bisa menghidupkan agama. Makanya kalau hidup sudah enggak, lo ilmu agama mati sudah enggak. Belum mati tapi agamanya sudah mati. Makanya bersyukur alhamdulillah dengan kawalan hidayah Allah bisa istiqomah obrolan ngaji seperti ini. Ini bagian daripada mengawal agama supaya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, nah, pengawalan-pengawalan itu di samping tolakul ilmi, ibadah-ibadah yang lain baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yaitu bagian daripada sangu kanggo menuju sebuah kematian, ya, yaitu disuruh ibadah. Sebetulnya ngaji nggak usah dipaksa, supaya malam nggak usah dipaksa, karena itu perintah Allah, perintahkan yang Rasulullah. Kalau paham, nah kita kan bisa jaga ya, kadang-kadang jaga ayo ngaji. Pada itu sudah kewajiban kita sebagai hamba Allah hidup di alam dunia. Kembali lagi, ya, dengan saya ini banyak syair-syair yang isinya adalah supaya dalam perjalanan hidup menuju sebuah kematian ini bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah yang paling penting, jangan sampai dalam hidup tidak pernah ngaji atau malas dengan ngaji. Sudah dicontohkan oleh Kiai dengan keadaan bagaimana dan kapan saja istiqomah ngaji, waktunya ngaji tetap ngaji. Ini apa? Yang bentuk-bentuk apa? Gambaran supaya kita meniru agama itu akan bisa selamat kalau terkawal dengan istiqomah ngaji. Ya, mudah-mudahan kita semua secara awal dengan hidayah dan pertolongan Allah bisa istiqomah ngaji sampai mati. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen cedek sangka cahayane dadi padang keadaane, yen ado sangka cahayane dadi gelap keadaane. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang bisa saya pahami pada malam ini ialah bahwasanya ketika kita itu dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong kita, atau kita akan selalu dikawal pertolongan Allah. Jikalau kita jauh dengan Allah, maka jauh pula pertolongannya. Nah, makanya beliau di tahun lalu itu pernah memberi penjelasan, jikalau kita itu melanggar terus mendapat cobaan, itu adalah azab. Kalau kita itu tidak melanggar terus kita dapat cobaan, maka itu dinamakan ujian. Nah, jikalau kita sambungkan dengan syair ini ialah bahwasanya ketika kita dekat dengan Allah, kita itu selalu dapat kawalan pertolongan Allah. Sesulit apapun, sebesar apapun, serumit apapun persoalannya, insya Allah kita itu selalu diberi pertolongan
karena untuk mendapatkan bilalah itu butuh perjuangan. Makanya ketika kita itu paham jika kita dekat dengan Allah mendapat kemudahan, ketika kita diberi tugas itu tidak akan Rasulullah, malah senang. Karena semakin banyak tugas, kita itu sudah yakin Pangeran insya Allah bakal memudahkan atau memberi pertolongan. Ibu mawon yang belum pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku kabeh kuasane Allah, iku kabeh kebesarane Allah, iku kabeh wujud anane Allah, supaya tambah paham marang Allah. Yang bisa saya simpulkan dari syair berikut disandingkan dengan surat Al-Kahfi ayat 17. Mungkin nanti misal ada kesalahan mohon dikoreksi Yai. Dari apa yang bisa saya simpulkan adalah, bagi saya kehidupan ini bisa dianalogikan seperti sebuah lembaga sekolah, di mana kita di sini sebagai muridnya. Cuma bedanya saat kita sekolah hasilnya terlihat, sedangkan saat kita ada di kehidupan hasilnya tidak terlihat. Contohnya seperti saat kita sekolah, kita dituntut untuk pintar. Pintar ini di sekolah itu terukur, ada rankingnya, ada nilainya. Yang diatur oleh siapa? Yang diatur oleh seorang guru, dikonsepkan oleh kurikulum dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam kehidupan, contohnya seperti misalkan kita ingin menjadi seseorang yang orang yang besar, orang yang sabar, orang yang legowo. Cuma masalahnya saat kita sekolah, kita paham betul skemanya untuk menjadi pintar itu harus seperti apa. Beda saat kita menjalani kehidupan, kita tidak tahu, kita tidak, kadang ada masa di mana kita tidak benar-benar tahu. Saat kita meminta sabar, maka akan ada cara supaya kita menjadi sabar. Nah, kadang cara-cara ini bisa berupa dengan ada ujian, diuji barangkali ekonominya, diuji barangkali keturunannya, barangkali dari keluarga dan sebagainya. Tapi saat berdoa kita meminta, ya Allah semoga Engkau berikan aku kesabaran. Tapi kita tidak bisa berpikir jernih bahwa dengan kita meminta sabar, sebetulnya ada proses untuk mencapai itu. Jadi bisa dikatakan analoginya seperti kita saat sedang bersekolah. Bagaimana cara kita bisa mencapai apa yang kita mau, yang itu tidak terlihat, supaya kita bisa menjadi sabar, supaya kita legowo, supaya kita menjadi orang yang besar. Itu dengan bagaimana kita mendekatkan diri kepada pemilik kehidupan sendiri. Seperti halnya dengan saat kita duduk di bangku sekolah, kita mendekati gurunya, belajar lagi. Itulah seperti yang disampaikan oleh sebelum-sebelumnya oleh Romo Yai dan sebagainya, dimana artinya adanya iling-ilingan ini secara tidak langsung mengajarkan bagi kita memahami atau paham konsep sadar bahwa untuk mencapai itu semua kita harus bisa memilah masalah-masalah mana supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu untuk mencapai apa yang kita inginkan, seperti halnya seperti sabar dan sebagainya. Itulah pentingnya kita mengetahui bahwa sebetulnya hidup itu sawang sinawang. Karena menurut saya apa yang terjadi itu bukan berarti itu tidak bermaksud apa-apa. Bukan berarti yang menurut kita itu hal yang remeh, hal yang menyulitkan dan sebagainya, itu tidak ada maksudnya. Jadi semua apa, bagi saya apa yang ada dalam hidup kita itu adalah proses pembelajaran, dan bagaimana kita ada di posisi sadar bahwa itu proses belajar adalah dengan
mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya? Salah satunya adalah berkumpul dalam majelis ilmu, salah satunya di SPM 10 ini. Niku mawon yang bisa saya simpulkan, Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.